Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Para kabar priangan semua, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya tengah bertandang nih ke rumah Pak Haji Imih Misbahul Munir. Selamat pagi Pak Haji Imih. Selamat pagi Pak. Kebetulan nih Pak Haji Imih ini banyak sekali jabatan yang dipegangnya, tapi kali ini saya ingin mengungkap sedikit tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Haji Imih ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kormi Kota Tasikmalaya. Kormi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Tasikmalaya. Nah, apa saja garapan bidang Kormi itu, kita langsung tanya ke Pak Haji Imih. Pak Haji, bisa Pak Haji jelaskan garapan kerja Kormi? Kormi ini apa ya, sebenarnya saya juga orang baru di Kormi ya, tapi berusaha untuk menggeluti, memahami tentang apa itu Kormi dan juga bidang garapannya apa saja. Alhamdulillah Kormi Kota Tasikmalaya membina 27 inorga Pak ya. 27 inorga, induk olahraga. Pak, induk olahraga. Induk olahraga. Ada senam ya, ada senam tradisional yang diwadahi dalam POKBI, kemudian juga senam yang diwadahi oleh Asiapi ya. Kemudian juga senam kontemporer modern yang diwadahi dalam ULD. Kemudian juga ada panahan ada dua, ada panahan Jamparing Galunggung dan Pespati. Kemudian juga ada olahraga tradisional, Oltrad namanya, olahraga tradisional ya. Ya, berbagai jenis olahraga di sana ada kumpul. Kemudian juga ada olahraga namanya pelangi, itu kumpulan para pemain layang-layang. Kemudian juga ada sepeda, ada mobil, ada motor, ada Tamiya, ada remote control, ada juga olahraga pernapasan, olahraga Tai Chi Chuan, kemudian juga ada gateball. Jadi kalau dilihat dari garapannya, Beraya Kabar Priangan semua, begitu banyak ternyata yang digarap oleh Kormi ini. Semua unsur olahraga yang mengandung rekreasi Ya, masuk ke dalam garapan Kormi. betul. Nah, ini kaitan dengan rencana peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya bulan depan. Kormi katanya sudah mulai menggelar rangkaian sejumlah kegiatan. Apa saja barangkali Pak Haji yang bisa dijelaskan kepada Beraya Kabar Priangan? Insya Allah Kormi Kota Tasikmalaya akan menyelenggarakan Kormi Fest. Kormi Festival Kormi. Ya, Festival Kormi yang insya Allah dibukanya nanti oleh Wali Kota, PJ Wali Kota pada tanggal 5 Oktober di Balai Kota. Sedangkan pertandingannya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Komplek Dadaha. Itu apa saja yang diperlombakan di sana? Diperlombakan, seperti yang tadi katakan, ada sekitar 16. Ada 16 cabang olahraga? Ya, 16 inorga yang berlomba sekaligus gitu ya. Kormi Fest ini ajang seleksi Pak. Ajang seleksi untuk Porprov Jawa Barat. Cuma tempatnya apakah nanti di Bandung atau di Bogor. Jadi para juara dari masing-masing cabur ini kita akan berangkatkan untuk mengikuti Porprov di Jawa Barat, dan mudah-mudahan juga tahun depan insya Allah kita akan juga berpartisipasi. Kebetulan kita dari Kota Tasikmalaya yang sudah dapat tiket free Pak ya, sudah bisa langsung ikut Pornas di Mandalika, itu ada dua orang. Jadi
insya Allah kita Kota Tasikmalaya mendapat tempat yang bagus dalam kaitan dengan olahraga yang dibina oleh Kormi ini. Untuk tingkat nasional nanti? Iya, tingkat nasional. Cabang olahraga apa itu? Olahraga senam kalau nggak salah. Senam dan panahan kalau tidak salah. Nah, Pak Haji, kalau yang untuk tingkat kota, kan ini berjenjang ya, Ya, ada betul. Kota, provinsi, kemudian pusat. Nah, di tingkat kota yang sudah menorehkan prestasi ada barangkali Pak? Ada Pak. Di tingkat kota yang semacam ULD ya, ULD juara nasional Pak ya. Kemudian juga POKBI ada juga juara nasional ya, yang senam itu. Kemudian juga yang dari panahan juga ada juga pemain nasional ada. Jadi alhamdulillah Kota Tasikmalaya dekat bayut teuing lah gitu ya, bisa tinggal barangkali nanti kita pikirkan juga ke depannya terkait juga reward Pak ya. Rewardnya agar mereka juga semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, ini terkait dengan adanya prestasi para atlet Kormi. Sejauh ini memang ada pembinaan yang sistematis terhadap para atlet tersebut. Ya, terkait pembinaan, alhamdulillah karena kita monitor terus, kita para pengurus juga terjun ke lapangan memonitor bareng-bareng teman-teman, dan kemudian juga kita lakukan rapat rutin evaluasi terkait inorga-inorga yang ada, gitu Pak. Baik, kalau dibandingkan dengan KONI tentu ini sangat jauh ya, Kormi ini. Sejauh ini perhatian pemerintah terhadap Kormi seperti apa? Ya, kalau bicara perhatian, ya alhamdulillah ada perhatian gitu. Ada tapi ya? Ada lah gitu, cuma kalau dibanding terkait misalnya perhatian anggaran, ya jauh lah. Kormi masih di bawah, masih perlu diperjuangkan terkait kepedulian anggaran dari pemerintah. Nah, keterlibatan masyarakat seperti apa? Sekali lagi karena ini namanya juga olahraga masyarakat, ya artinya masyarakat sangat terlibat. Contoh misalnya panahan. Panahan ini kita akan coba sosialisasikan pada seluruh pesantren, Pak. Seluruh pesantren akan diajak karena bagaimanapun juga kalau panahan ini olahraga yang disebut-sebut oleh Nabi, ya. Panahan dan berenang ya? Ya, panahan, berenang dan berkuda gitu Dan ya. berkuda ya. Nah, cuma kalau berenang dan berkuda itu kan juga kosnya tinggi. Ya. Kalau panahan relatif murah ya, karena sekali nggak modal bisa langsung olahraganya bisa jalan terus gitu Pak. Mungkin para kabar pendengar juga ingin tahu di antara tadi ada 27 cabur ya, yang dinaungi oleh Kormi. Ada event-event tertentu yang menjadi event tahunan atau jadwal tertentu yang menjadi ajang kompetisi di Kormi? Kalau teman-teman di Inorga itu karena sifatnya juga mereka ini hobi, Hiburan ya? Karena hiburan, ya ke kami, ke Kormi hanya pemberitahuan saja Pak ya. Kalau yang lain mungkin tetangga kita ya lapor ke pimpinannya itu pasti minta bekal. Kalau ke kami tidak gitu. Jadi, ya. kebanyakan dilakukan secara swadaya. Swadaya gitu Pak. Masing-masing Inorga ini ikut event provinsi atau event pusat juga mereka jalan sendiri tanpa bekal dari kita. Kayak kemarin misalnya teman-teman dari senam Pornas misalnya ya, mereka tidak minta bekal sama kita, jalan sendiri. Tapi tetap berangkat. Berangkat Pak, berangkat. Hanya pemberitahuan aja, minta rekomendasi ke kami bahwa mereka mau berangkat gitu ya, dan laporan bahwa mereka dapat juara, ya alhamdulillah. Nah Pak Haji, tadi disampaikan anggarannya sangat kecil ya, untuk pembinaan dan untuk pengelolaan Kormi ini. Kendala lain untuk menjalankan organisasi sekelas Kormi yang ternyata di bawahnya menaungi banyak induk olahraga, kendala lainnya seperti apa? Ya, kendala lain itu tadi yang utama barangkali kan berawal dari kekurangan anggaran. Misalnya sekretariat saja sekarang masih numpang di rumah ketua gitu ya. Walaupun sudah disediakan misalnya sekretariat di Dadaha, tapi masalahnya kan kita perlu belanja mobiler Pak. Itu kan bukan uang sedikit, daripada dipakai belanja buat mobiler,
Mending dipakai olahraga aja, dipakai kompetisi, dipakai festival gitu. Jadi Pak Haji masih optimis ya untuk pengembangan Kormi ke depan Ya, gitu? insya Allah. Karena semangat teman-teman, termasuk nanti siang juga jam asar, teman-teman mau kumpul, bersepakat, mau membicarakan tentang langkah-langkah untuk mensukseskan Kormi Fest. Untuk persiapan Ya, penyelenggaraan betul. Kormi Festival. Ya. Tadi tanggal berapa Pak Haji pelaksanaannya? Tanggal 6-7 6 dan 7 Oktober. Ya. Bertempat di mayoritas bertempat di Komplek Dadaha. di Komplek Dadaha. Komplek Dadaha. Tidak dipusatkan di satu tempat ya? Tidak akan menyebar, Pak. Ya. Ada di beberapa event ya? Beberapa event yang waktunya sekaligus 2 hari. Jadi mau tidak mau tersebar di beberapa gedung dan juga di stadion. Ya. Baik, para kabar priangan semua, mungkin di antara sekian cabang olahraga yang diperlombakan pada Festival Kormi nanti, mungkin ada di antara Baraya Kabar Priangan yang mau ikut terlibat pada festival tersebut. Mungkin nanti bisa tunggu ya sebaran prayernya Pak Haji ya. Ya. Untuk misalkan ada perlombaan yang menarik untuk masyarakat yang bisa diikuti masyarakat banyak apa Pak Haji? Olahraga yang nampaknya bakal seru gitu, diantaranya pertama lomba bayi sehat. Lomba bayi sehat ya? Lomba bayi sehat. Bayi yang 6 bulan atau sampai 1 tahun, lomba merangkak gitu ya. Lomba merangkak itu. Kemudian juga yang usia 2 sampai 4 tahun ada lomba namanya post bike. Jadi lomba main sepeda yang tidak diboseh gitu ya. Post bike ya, Ya, post sepeda tanpa pedal itu ya, yang betul. buat anak kecil. Nah, insya Allah itu pasti biasanya yang sudah peminatnya banyak sekali. Nah, untuk para emak-emak nih yang punya balita, bayi yang tadi usia sekian, untuk bisa mengikuti lomba merangkak bayi ya, bayi sehat ya. Ya. Jadi bayi sehat ini bukan dilihat dari gemoynya seorang bayi atau misalkan tingkat kesehatan, tapi kemampuan dia untuk merangkak ya. Ya, betul. Kemudian tadi olahraga kedua yang diperlombakan, yang pasti ini menarik juga, post bike, bersepeda anak kecil ya, tanpa pedal itu yang didorong ya Pak Haji ya. 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 Jadi diukur nanti kecepatannya, Ya, betul. nanti bisa terlihat nanti motorik anak itu seperti apa. Mudah-mudahan para emak-emak ini bisa nanti pantau terus ya kegiatan Kormi. Ada yang lain barangkali Pak Haji mau disampaikan kepada masyarakat? Cukup Cukup Pak Haji. Baik, para kabar priangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan Pak Haji Imih Misbahul Munir sebagai Ketua Kormi Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.